Selamat jumpa dengan saya Felix Amias dalam OKP Channel. Saya harus minta maaf karena hampir setengah tahun atau tepatnya sekitar 4 bulan saya tidak konsekuen lagi mengupload video pada setiap hari Sabtu. Bukan sengaja tetapi karena ada gangguan kesehatan sehingga harus berobat ke Jakarta. Walaupun ada video-video yang saya isi sebagai selingan, tidak lagi pada hari Sabtu, tetapi sembarangan hari bisa diisi saja di mana ketika ada kesempatan. Sekarang saya sudah kembali ke tempat saya di Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan. Ini kamar saya yang belum diatur, ya mudah-mudahan 1-2 hari ke depan bisa diatur kembali menjadi lebih rapi. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan satu pengalaman yang saya tidak bisa menahannya begitu lama. Ya, sudah ingin untuk menceritakan karena begitu mengejutkan dan mengharukan, tetapi juga membanggakan. Ceritanya seperti ini. Pada awal bulan Juni yang lalu, ini masih di Jakarta, suatu hari Minggu saya ikut sembahyang. Dan waktu itu, sakit yang saya derita itu lutut, ya, sehingga dia bengkak sampai pada telapak kaki. Dan itulah sebabnya saya waktu itu sembahyang hanya menggunakan sandal, ya, sandal karet. Ada seseorang datang memberikan saya uang, jumlahnya 500.000. Dan saya tanya, ini uang dari mana dan untuk apa? Orang yang membawa uang itu mengatakan begini, kemarin waktu sembahyang, itu ada satu anak kecil umur 9 tahun, menyaksikan dari kepala yang botak ini sampai di kaki, dan dia melihat ternyata hanya pakai sandal jepit. Ia memaksakan omanya, kebetulan waktu itu anak ini pergi sembahyang dengan omanya. Jadi ketika keluar gereja, dia memaksakan omanya supaya memberikan duit kepada saya, supaya membeli sepatu. Padahal saya itu pakai sandal karena telapak kaki saya bengkak. Tetapi yang paling penting bahwa anak ini membuat saya bangga gitu dan terharu gitu. Masih kecil sudah mempunyai keprihatinan, sudah mempunyai solidaritas, sudah ingin membantu orang lain. Itu luar biasa. Maka saya membawa uang yang diberikan itu hari Senin ke satu mall di Jakarta dan langsung membeli sepatu dengan harga sekitar 470-an. Jadi saya berusaha menghabiskan 500.000 itu, tetapi tidak ada sepatu yang persis harga 500.000, maka saya membeli 400 sekian. Dan saya foto sepatu itu dan foto nota pembelian dan sekaligus foto sisa uang. Dan mengirimnya kepada anak itu melalui omanya, karena omanya juga titip nomor HP yang bisa WA. Saya mengirim foto itu, ya, sepatu, nota pembelian dan sisa uang. Saya mengirimnya dengan pesan begini, saya ingin bertemu dengan anak itu. Saya coba mencari kesempatan untuk bisa mengontak keluarga itu dan ingin bertemu, tetapi selalu tidak ada kesempatan. Pada suatu hari saya ikut sembahyang juga dan sudah menggunakan sepatu itu, sepatu yang saya beli dari uang yang diberikan. Setelah sembahyang, ternyata datanglah seorang bapak dan ibu dan 2 anak. 2 anak dengan 2 neneknya. Salah seorang nenek itu saya mengenal sejak tahun 2018 di Kedoya sana, 2018. Dan saya mengatakan, wow, sudah lama ya baru ketemu. Iya benar. Terus dia mengatakan, itu cucu saya yang memberikan uang untuk beli sepatu. Dan cucunya itu adalah seorang anak perempuan kecil, anak cewek kecil umur 9 tahun. Yang ini katanya sambil menunjuk itu anak kecil umur 9 tahun itu. Terima kasih banyak, saya memang mencarimu untuk bertemu.
Lalu mereka mengajak saya seperti biasa makan mie. Ya, kita makan mie. Setelah itu, sekarang saya mau kembali ke Papua pada tanggal 7 Juli, ya, baru-baru, ya sekitar 2 minggu yang lalu. Mereka mengontak saya, oh sudah mau kembali ke Papua ya? Apakah kami bisa menitip sesuatu? Sebetulnya waktu itu barang saya sudah cukup banyak. Lalu saya tanya, kira-kira mau menitip apa? Dan mereka mengatakan, terutama anak kecil ini, dia mengatakan, saya mau memberikan buku-buku, pensil warna, botol air minum, untuk anak-anak di Papua supaya mereka bisa sekolah. Waduh, saya tidak bisa menolak. Saya mengatakan, oke, bawa saja. Dan mereka mengatakan nanti akan dibungkus dan dibawa, jadi tinggal dibawa ke Merauke. Dan pasti itu overweight di pesawat. Anak kecil ini, dia memberikan saya amplop, biasa kan, saudara-saudara dari Cina itu kan, atau orang Tionghoa itu kan, suka memberikan uang dengan amplop merah, dan itu saya diberikan oleh anak kecil ini. Dan ternyata isinya adalah 2 juta. Ya, 2 juta isinya. Dan anak ini mengatakan maksudnya uang ini untuk nanti bayar di airport katanya. Ternyata benar, ketika saya ke airport, barangnya cukup banyak, sehingga kelebihan beban, dan saya harus membayar. Bayarnya berapa? 2.938.000, jadi hampir 3 juta. Sehingga uang yang diberikan anak kecil ini memang dibayar, memang saya pakai untuk bayar overweight barang-barang itu. Titipan dari anak kecil itu berupa alat-alat sekolah itu, tadi pagi saya memberikannya kepada anak-anak panti asuhan di sini. Biar supaya anak-anak panti asuhan ini bisa sekolah, dan anak-anak ini sesuai dengan maksud pemberian dari anak kecil yang di Jakarta, untuk anak-anak Papua supaya bisa sekolah. Dan itulah sebabnya panti yang saya memberikan ini adalah semuanya anak-anak Papua. Tadi pagi saya sudah memberikan, dan saya mengatakan kepada mereka untuk mengucapkan terima kasih sudah membuat video ya seperti ini. Kami anak-anak panti asuhan Amangetai Chevalier Merauke mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, sungguh luar biasa mulia hati anak ini, dan tentunya itu hasil didikan dari bapak dan ibunya dan juga omanya. Terutama bapak dan ibunya yang masih muda tapi mereka sudah punya cara mendidik anak yang luar biasa. Sampai masih kecil sudah mempunyai keprihatinan, ingin memberi kepada orang lain. Ini luar biasa, membanggakan, tapi juga mengharukan. Sehingga cerita seperti ini saya tidak bisa menahan lama, itulah sebabnya saya membagi pada saat ini. Semoga menjadi suatu inspirasi bagi anak-anak yang lain, supaya jangan terlalu banyak merengek, ya, tergantung dan manja kepada orang, tapi membangun diri. Orang tua juga mendidik anak-anak supaya mandiri dan juga memperhatikan orang lain. Demikian. Terima kasih.